Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Siang, sore, malam. halo semua. Pada video ini kami akan menjelaskan mengenai materi konsep distribusi binomial. Matematika peminatan kelas 12 dibimbing oleh guru bidang studi Ibu Musliani SPD MPD. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 kelas 12 MIPA 7 dengan anggota-anggota berikut. Nama saya Jesslyn Feliciago, nomor absen 16. Nama saya Julia Fitriani, nomor absen 17. Nama saya Kira Tasmia Saleh, absen 18. Nama saya Kaisya Rizara Oktavia Romadani, nomor absen 19. Nama saya Krisna Jadi Persian, absen 20. Materi ini terdapat pada subjek Matematika Peminatan kelas 12 semester genap. Dengan judul bab distribusi peluang binomial dan judul materi distribusi binomial. Baik, sebelum kita lebih lanjut lagi, di sini saya akan memberikan sedikit definisi dari distribusi binomial. Jadi, distribusi binomial atau disebut juga distribusi Bernoulli ini ditemukan oleh James Bernoulli. Nah, distribusi Bernoulli ini berasal dari percobaan binomial, yaitu suatu proses Bernoulli yang diulang sebanyak n kali dan saling bebas. Distribusi binomial merupakan distribusi peubah acak diskrit yang terdiri dari dua kejadian, yakni sukses atau gagal, dan sebagainya. Jadi, percobaan binomial ini variabelnya hanya memiliki nilai tertentu. Nilainya merupakan bilangan bulat dan asli. Jadi, n-nya ini tidak berbentuk pecahan. Lanjut, apa saja sih syarat-syarat terjadinya distribusi binomial? Jadi, syarat terjadinya distribusi binomial ini. Baik, selanjutnya, apa saja sih syarat-syarat terjadinya distribusi binomial? Di sini ada 4. Yang pertama, percobaannya terdiri atas n usaha yang berulang. Kemudian yang kedua, tiap usaha memberikan hasil yang dapat ditentukan dengan sukses atau gagal. Maksudnya di sini ialah dari percobaan-percobaan yang dilakukan hanya memiliki 2 hasil. Setiap percobaan memiliki 2 macam kejadian, yaitu kejadian yang diharapkan atau sukses dan kejadian yang tidak diharapkan atau gagal. Yang ketiga, peluang sukses dinyatakan dengan theta, tidak berubah dari usaha yang satu ke usaha yang berikutnya. Jadi, peluang setiap kejadian itu tetap pada setiap percobaannya. Dan yang terakhir, yang keempat, tiap usaha bebas dari usaha lainnya. Sebelum kita mengenal tentang distribusi peluang binomial, ada beberapa istilah yang harus kita ketahui, yaitu variabel acak. Jadi, variabel sendiri adalah suatu yang dapat mengubah nilai atau suatu besaran yang hanya bisa mengambil nilai-nilai berbeda. Sedangkan variabel acak sendiri berarti deskripsi numerik dari hasil percobaan yang terjadi pada percobaan yang bersifat acak. Nah, variabel acak ada 2, yaitu yang pertama, variabel random discrete atau cacah adalah variabel acak yang tidak mengambil seluruh nilai yang ada dalam sebuah interval atau variabel, yang hanya memiliki nilai tertentu saja. Dan ada yang namanya variabel random continue adalah variabel acak yang mengambil seluruh nilai yang ada dalam sebuah interval pada garis bilangan. Jadi misalnya pada percobaan pelemparan mata uang, misal banyak muncul gambarnya dinyatakan dengan X, maka X itu sama dengan variabel acak.
Berikutnya, untuk rumus distribusi binomial. Peluang nilai variabel acak binomial disajikan dalam bentuk tabel atau grafik. Yaitu distribusi peluang variabel acak binomial. Dan berikutnya, persamaan peluang X kejadian yang diharapkan N percobaan binomial dinyatakan, dan ini adalah rumusnya, yaitu Fx sama dengan Px sama dengan X sama dengan, ini adalah logo peluang binomial, yaitu B dengan parameter X, N, dan P sama dengan kombinasi X dari N dikali P pangkat X dikali Q N min X, variabel acak X yang peluangnya berdistribusi binomial. Dan nilai suku-sukunya yaitu X kombinasi dari N disebut koefisiensi binomial, yaitu sama dengan N faktorial per X faktorial N min X faktorial. X adalah banyaknya kejadian yang diharapkan nilai X sama dengan 0, 1, 2, dan seterusnya. P adalah peluang kejadian yang diharapkan, dan yang Q adalah peluang kejadian yang tidak diharapkan. Q sama dengan 1 min P. Kemudian kita masuk ke dalam contoh kasus atau contoh soal dari distribusi binomial. Pada penjelasan sebelumnya telah dijelaskan rumus dari distribusi binomial. Nah, dari mana sih kita mendapatkan rumus tersebut? Maka kita masuk ke dalam contoh soalnya. Rina, Karin, dan Tono memegang sebuah dadu di tangan mereka masing-masing. Mereka akan melemparkan dadu tersebut sekali secara bersamaan. Misal, variabel acak X menyatakan banyaknya orang dari ketiganya yang muncul mata dadu 5. Tentukan distribusi peluang untuk X. Sebelumnya, kita harus menentukan apakah soal ini merupakan soal dari distribusi binomial atau bukan. Pada awal video telah dijelaskan syarat-syarat dari distribusi binomial. Pada soal ini terdapat dua kemungkinan, yaitu muncul mata dadu 5 atau muncul mata dadu bukan 5 atau selain mata dadu 5. Kemudian, yang kedua, peluang yang terjadi atau percobaan yang terjadi saling bebas dan juga tetap. Dan terakhir, terdapat 3 orang yaitu Rina, Karin, dan juga Tono. Maka soal ini merupakan soal dari distribusi binomial. Langsung saja kita akan menentukan distribusi peluang untuk X. Pada soal diketahui variabel acak X menyatakan banyaknya orang dari ketiganya yang muncul mata dadu 5. Berarti nilai X adalah 0, 1, 2, dan juga 3. Yang artinya bisa saja 0 orang yang tidak muncul mata dadu 5, 1 orang yang muncul mata dadu 5, 2 orang yang muncul mata dadu 5, dan juga 3 orang yang muncul mata dadu 5. Nah, saat Rina melemparkan dadu, maka akan muncul 2 kemungkinan, yaitu muncul mata dadu 5 atau bisa juga muncul mata dadu bukan 5. Nah, berapa peluang dari munculnya mata dadu 5 ketika Rina melemparkan dadu? Peluang dari muncul mata dadu 5 ketika Rina melemparkan dadu adalah 1/6. Mengapa 1/6? Dikarenakan dalam sebuah dadu terdapat 6 mata dadu, dan yang muncul adalah mata dadu 5 yang berarti 1 mata dadu, berarti 1/6. Begitupun dengan mata dadu bukan 5, dalam sebuah dadu terdapat 6 mata dadu dan juga mata dadu bukan 5 yaitu 1, 2, 3, 4, dan juga 6. Ada 5, maka peluangnya adalah 5/6. Kemudian ketika Rina melemparkan dan yang keluar adalah mata dadu 5, maka kemungkinan yang terjadi pada Karin juga akan terjadi 2 kemungkinan, yaitu muncul mata dadu 5 dan mata dadu bukan 5. Peluangnya juga akan sama, yaitu 1/6 untuk muncul mata dadu 5 dan 5/6 untuk mata dadu bukan 5. Nah, kemudian jika Rina melemparkan dadu dan yang muncul adalah mata dadu selain 5 atau bukan 5, maka peluang dari Karin juga sama, yaitu muncul mata dadu 5 atau mata dadu bukan 5 dengan peluang yang masih sama ya, yaitu 1/6 dan juga 5/6. Nah, bagaimana dengan kemungkinan Tono? Kemungkinan Tono juga sama ya teman-teman, yaitu ketika Rina muncul mata dadu 5 dan Karin muncul mata dadu 5, bisa saja Tono muncul mata dadu 5 juga atau mata dadunya bukan 5. Sama ya teman-teman, maka peluangnya yaitu 1/6 untuk mata dadu 5 dan 5/6 untuk mata dadu bukan 5. Nah, kemudian kita akan mengisi nilai variabel acak X-nya.
Di sini dapat kita lihat Rina muncul mata dadu 5, Karin muncul mata dadu 5, dan juga Tono muncul mata dadu 5. Berarti X-nya adalah 3 orang. Kemudian Rina muncul mata dadu 5, Karin muncul mata dadu 5, dan Tono muncul mata dadu bukan 5. Berarti yang muncul mata dadu 5 adalah 2 orang. Selanjutnya, Rina muncul mata dadu 5, Karin mata dadu bukan 5, dan Tono mata dadu 5. Berarti X-nya adalah 2 orang, karena yang muncul mata dadu 5 ada 2 orang, yaitu Rina dan juga Tono. Selanjutnya, Rina muncul mata dadu 5, Karin muncul mata dadu bukan 5, dan Tono muncul mata dadu bukan 5. Berarti 1 orang yang muncul mata dadu 5, yaitu Rina. Selanjutnya, jika Rina muncul mata dadu bukan 5, Karin mata dadu 5, dan Tono mata dadu 5, berarti yang muncul mata dadu 5 adalah 2 orang. Selanjutnya, Rina muncul mata dadu bukan 5, Karin mata dadu bukan 5, dan Tono mata dadu 5. Berarti yang muncul mata dadu 5 adalah 1 orang, yaitu Tono. Berarti variabel acak X-nya adalah 1. Dan yang terakhir, jika Rina muncul mata dadu bukan 5, Karin muncul mata dadu bukan 5, dan Tono mata dadu bukan 5, berarti kan tidak ada yang muncul. Berarti nilai X-nya akan kita isi dengan 0 atau tidak ada yang muncul mata dadu 5. Selanjutnya, kita dapat menulis peluang dari ketiga orang tersebut. Jika terdapat 3 orang yang muncul mata dadu 5, maka peluangnya kan adalah 1/6 untuk mata dadu 5. Sehingga dapat kita tuliskan dengan 1/6 dikali 1/6 dikali 1/6 untuk 3 orang yang muncul mata dadu 5. Nah, bagaimana dengan variabel acak 2 yang menunjukkan 2 orang yang terdapat mata dadu 5? Berarti dapat kita tuliskan 1/6 dikali 1/6 dikali 5/6 untuk mata dadu bukan 5. Jadi 1/6 di sini menunjukkan mata dadu 5, dan 5/6 di sini menunjukkan mata dadu bukan 5 ya teman-teman. Jadi peluang dari masing-masingnya dapat kita tulis seperti ini ya. Jika variabel acak X-nya 0, atau dapat dikatakan bahwa tidak ada orang yang muncul mata dadu 5, maka kita dapat menuliskannya dengan 5/6 dikali 5/6 dikali 5/6. Nah, jika sesuai rumus, maka kita dapat menentukan atau menulis peluangnya seperti ini ya. Untuk peluang X sama dengan 3 sama dengan 1/6 pangkat 3. Kita lihat sebelumnya bahwa di sini variabel acak X3 peluangnya adalah 1/6 kali 1/6 kali 1/6. Sehingga dapat kita tuliskan dengan 1/6 pangkat 3. Untuk P X sama dengan 0, sebelumnya kita lihat 5/6 kali 5/6 kali 5/6. Sehingga dapat kita tuliskan dengan 5/6 pangkat 3. Untuk P X sama dengan 2, yaitu 1/6 kali 1/6 kali 5/6. 1/6-nya selalu ada 2 ya teman-teman untuk variabel acak X sama dengan 2. Sehingga dapat dituliskan 3 dikali 1/6 pangkat 2 kali 5/6. Didapatkan dari 1/6 kali 1/6 kali 5/6 tambah 1/6 kali 5/6 kali 1/6 tambah 5/6 kali 1/6 kali 1/6. Begitupun untuk P X sama dengan 1 dapat kita tuliskan dengan 3 dikali 1/6 kali 5/6 pangkat 2. Jika dituliskan dalam bentuk tabel, maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Untuk variabel acak X sama dengan 0, hasilnya adalah 125/216. Untuk variabel acak X sama dengan 1, hasilnya adalah 75/216. Untuk variabel acak X sama dengan 2, hasilnya adalah 15/216. Untuk variabel acak X3, hasilnya adalah 1/216. Sehingga soal tadi sudah terjawab ya teman-teman, distribusi peluang X untuk variabel acak X yang menyatakan banyaknya orang dari ketiganya yang muncul mata dadu 5. Nah, jika kita lihat misalnya saja pada X sama dengan 1, bentuk ini merupakan bentuk dari rumus distribusi binomial, di mana 1/6 merupakan peluang kejadian yang diharapkan, yaitu muncul mata dadu 5. Lalu 5/6 adalah peluang kejadian yang tidak diharapkan atau muncul mata dadu selain 5 atau bukan 5.
Nah, bagaimana dengan pangkat 2 ini? Pangkat 2 ini merupakan banyak kejadian yang tidak diharapkan. Kan variabel acak X-nya sama dengan 1, yang menunjukkan satu orang yang berhasil melakukan kejadian atau peluang yang diharapkan. Berarti, peluang kejadian yang tidak diharapkan terjadi pada 2 orang. Sedangkan peluang kejadian yang diharapkan terjadi pada 1 orang atau pangkat 1. Nah, bagaimana dengan koefisien 3 ini? Koefisien 3 ini menunjukkan ada 3 kemungkinan dari 1 orang yang muncul mata dadu 5. Kita lihat pada sebelumnya, yang muncul mata dadu 5 ada 1 orang, yaitu terdapat 3 kemungkinan. 1, 2, dan juga 3. Jika teman-teman masih belum jelas, maka kita akan selidiki pada peluang X sama dengan 2. 1/6 di sini menunjukkan peluang kejadian yang diharapkan, yaitu muncul mata dadu 5. Kemudian 5/6 di sini menunjukkan peluang kejadian yang tidak diharapkan, yaitu muncul mata dadu selain 5. Nah, bagaimana dengan pangkat 2-nya? Pangkat 2 ini merupakan banyak kejadian yang diharapkan, yaitu 2 orang yang muncul mata dadu 5. Dan pangkat 1 di sini menunjukkan banyak kejadian yang tidak diharapkan, yaitu 1 orang ya. Nah, bagaimana dengan koefisien 3 di depan? Sama seperti X sama dengan 1, bahwa terdapat 3 kemungkinan dari 2 orang yang muncul mata dadu 5. Ini ya teman-teman, 1, 2, dan 3. Sehingga terbukti ya teman-teman bahwa contoh kasus tersebut merupakan salah satu bukti dari rumus distribusi binomial yang telah dijelaskan sebelumnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai rumus distribusi binomial dengan segitiga Pascal. Dan ternyata segitiga Pascal ini juga berhubungan dengan distribusi binomial. Nah, kita bisa lihat pada kotak kuningnya dan kotak biru terdapat segitiga Pascal. Nah, dari mana sih nilai-nilai ini 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 3, 3, 1? Ini berasal dari mana? Yaitu dengan menggunakan kombinasi seperti yang pada kotak biru ini. Misalnya, 0 kombinasi 0. Nah, hasilnya adalah 1. 1 kombinasi 0 adalah 1, 1 kombinasi 1 adalah 1. Lalu misalnya, 3 kombinasi 0, yaitu 1, 3 kombinasi 1, 3 kombinasi 2 adalah 3 kombinasi 3 adalah 1. Nah, ini polanya berurutan. Nah, ternyata pada distribusi binomial untuk n plus 1 suku pada ekspansi binomial, Q plus P pangkat n bersesuaian dengan nilai-nilai peluang binomial dengan banyak kejadian X, banyak percobaan n, dan peluang suksesnya adalah P untuk X sama dengan 0, 1, 2, sampai dengan n. Nah, selanjutnya kita telah mengetahui distribusi binomial berkaitan dengan ekspansi binomial ini. Nah, ini ada rumusnya, yaitu P plus Q pangkat N. Lalu kita jabarkan menggunakan kombinasi N kombinasi 0, Q pangkat N ditambah N kombinasi 1, P dikali Q pangkat N min 1 ditambah kombinasi N dan 2, P pangkat 2 dikali Q N min 2 ditambah hingga N kombinasi 0 P pangkat N. Nah, selanjutnya yang di bawah ini bersesuaian nih dengan rumus binomial B dalam kurung 0 NP ditambah B 1 NP ditambah B 2 NP ditambah hingga B N NP. Nah, berkaitan ya dengan segitiga Pascal ini. Nah, selanjutnya kita beralih ke tabel yang sebelumnya sudah dijelaskan. Di sini kita perhatikan ada 3, 3, dan yang ini ada 1, 1. Kalau diurutin 1, 3, 3, 1. Nah, ini kan bersesuaian nih dengan segitiga Pascal yang ada pada suku keempatnya ini. Nah, kalau misalnya kita menggunakan rumus ekspansi binomial ini, penjabarannya ini, kita bisa nih masukin 1, 3, 3, 1 ini ke rumus ini. Tapi misalnya nih kita mau P plus Q pangkat N, berarti kan kita mau suku ketiga, berarti P tambah Q pangkat N, atau kita ganti aja variabelnya dengan A dan B. Misalnya nih, A plus B pangkat 3, berarti kan A plus B-nya dikalikan sebanyak 3 kali. Nggak mungkin dong kita ngitung satu-satu. Misalnya aja nanti kita dapat perpangkatan yang 5, 6, 7, dan seterusnya. Itu pasti ribet banget kan untuk ngitungnya, maka kita gunakan segitiga Pascal.
Nah, ini adalah salah satu contohnya. A plus B pangkat 3, kita gunakan rumus yang ada di sini, kita pindahkan dan kita substitusi dengan angkanya. 3 kombinasi 0, A pangkat 3 dikali B pangkat 0, ditambah 3 kombinasi 1, A pangkat 2 kali B pangkat 1, ditambah 3 kombinasi 2, A pangkat 1, B pangkat 2, ditambah 3 kombinasi 3, A pangkat 0, B pangkat 3. Nah, kita bisa perhatikan polanya, kalau A itu semakin ke kanan semakin berkurang. 3, 2, 1, 0. Nah, kalau B semakin ke kanan semakin bertambah. 0, 1, 2, 3. Kayak berkebalikan gitu deh. Selanjutnya, ini kalau misalnya dikombinasiin, ini kita lihat 3, 0, 3, 1, 3, 2, 3, 3. Berarti ini sama dengan 3 kombinasi 0, 3 kombinasi 1, 3 kombinasi 2, dan 3 kombinasi 3. 1, 3, 3, 1. 1, 3, 3, 1. Lalu pangkatnya tinggal diturunkan saja. Jadi seperti itu. Oke, next. Kita review ulang lagi bahwa ekspansi binomial. Pada distribusi binomial ini, untuk n plus 1 suku, pada ekspansi binomial, Q plus P pangkat n bersesuaian dengan nilai-nilai peluang binomial dengan banyak kejadian X, banyak percobaan N, dan peluang suksesnya adalah P. Untuk X sama dengan 0, 1, 2, sampai N. Nah, ingat, ternyata kalau misalnya ini dijumlahkan, akan berjumlah 1. Karena setiap peluang itu hasilnya adalah 1. Nah, kalau misalnya kita jabarkan menggunakan rumus sigma, berarti sigma peluang binomial sama dengan 1. Nah, selanjutnya kita akan membahas contoh soalnya. Peluang mendapatkan 4 kali jumlah angka 7 dalam 9 kali pelemparan 2 buah dadu adalah. Penyelesaiannya, kita cari dulu nih kemungkinan jumlah mata dadu 7 itu bakal muncul. 16, 25, 34, 43, 52, 61. Ada N sama dengan 6 kemungkinan. Jadi total kemungkinan jumlah mata dadu 7 itu bakal muncul ada 6 kemungkinan. Selanjutnya kita mencari banyak semua kejadian. Karena jumlah dadu yang akan dilempar ada 2, maka 6 pangkat 2 atau 6 kali 6 sama dengan 36. Lalu kita cari nih peluang sukses. P sama dengan 6 per 36 sama dengan 1 per 6. Lalu peluang gagalnya, ingat bahwa total peluang itu adalah 1. Maka untuk peluang gagal, 1 dikurang dengan peluang sukses, yaitu 1 dikurang 1 per 6 sama dengan 5 per 6. Selanjutnya, peluang mendapatkan 4 kali dadu dengan jumlahnya 7 dari 9 kali pelemparan adalah, kita masukin ke rumusnya, P, X sama dengan 4, N sama dengan 9, sama dengan 9 kombinasi 4, 1 per 6 pangkat 4, kali 5 per 6 pangkat 5. 5 ini didapatkan dari 9 kurang 4. Lalu untuk yang pangkat peluang suksesnya, kita menggunakan jumlah yang ingin didapatkan. Selanjutnya, 9 faktorial per 4 faktorial, 5 faktorial dikalikan dengan peluang sukses dan peluang gagalnya. Selanjutnya kita akan mencari nilai dari 9 kombinasi 4. Nah, ini yang digaris merahi. 9 kombinasi 0 nilainya 1, 9 kombinasi 1 nilai 9, 9 kombinasi 2 nilai 36, 9 kombinasi 3 nilainya 84, dan 9 kombinasi 4 nilainya 126. Nah, berarti nilai dari 9 kombinasi 4 itu adalah 126. Jadi, tinggal kita masukin deh tanpa perlu capek-capek menghitung bahwa 9 kombinasi 4 adalah 126. Nah, sudah, lalu kita peluang sukses dan peluang gagalnya kita hitung, maka didapatkan hasilnya yaitu 3.125 per 3.359.232. Dari penjelasan terkait materi konsep distribusi binomial, dapat kita ambil kesimpulan bahwa distribusi binomial merupakan ukuran penyebaran data dalam sampel N dari jumlah populasi N yang dimana pada setiap pengulangan hanya ada 2 kemungkinan. 2 kemungkinan itu harus berkomplement seperti benar atau salah dan gagal atau sukses. Secara formal, suatu eksperimen dapat dikatakan eksperimen binomial jika memenuhi 4 persyaratan. Yang pertama, setiap eksperimen selalu mempunyai 2 hasil, yaitu kejadian yang diharapkan dan kejadian yang tidak diharapkan. Hasilnya tidak boleh bersifat abu-abu. 2. Banyaknya eksperimen merupakan bilangan tetap.
3. Eksperimen tersebut harus bebas satu sama lain. Artinya, suatu eksperimen tidak boleh berpengaruh pada hasil eksperimen lainnya. Dan keempat, probabilitas sukses harus sama pada setiap eksperimen. Dalam suatu percobaan binomial, peluang untuk mendapatkan X dalam N percobaan adalah menggunakan rumus kombinasi NX dikali P pangkat X kali Q pangkat N kurang X, yang dimana X adalah banyaknya kejadian yang diharapkan, P adalah peluang kejadian yang diharapkan, dan Q adalah peluang kejadian yang tidak diharapkan. Jika probabilitas sukses adalah P, maka probabilitas gagal adalah Q, yang dimana Q adalah 1 kurang P. Selain itu, kita juga dapat menggunakan segitiga Pascal untuk eksponen binomial. Bentuk eksponen binomial adalah bentuk eksponen dengan dua variabel yakni A plus B pangkat N. Bentuk ini dapat diuraikan dengan konfigurasi segitiga Pascal menggunakan aturan kombinasi seperti rumus di bawah ini. Nah, itulah penjelasan mengenai konsep distribusi binomial. Baiklah, semoga penjelasan yang kami sampaikan mudah dipahami dan bermanfaat. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.